Salam, jumpa lagi dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tentunya Tuhan akan berbicara, hendak berbicara kepada kita masing-masing. Dan kita mendengarkan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa, meminta pencerahan dan pengarahan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena tak henti-hentinya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Biarlah kami yang adalah umat-Mu ya Tuhan, orang yang Engkau kasihi dan Engkau limpahi cinta kasih tiap hari, menjadi orang-orang yang siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami boleh merespon, menanggapi dengan bertanggung jawab, sehingga hidup kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, besar harapan kami, kerinduan kami adalah Tuhan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Hidup kami benar-benar mencerminkan murid Kristus yang sejati. Dan kami terus-menerus tekun dan konsisten di dalam melakukan tindakan-tindakan iman kami menjadi kesaksian yang baik, menjadi garam dan terang dunia, dan kehidupan kami, laku hidup kami ya Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu itu mampu mengubah kehidupan kami. Firman-Mu itu mampu mentransformasi hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan sabda Tuhan pada hari ini. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema melakukan apa yang Yesus lakukan. Melakukan apa yang Yesus lakukan. Firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28, demikian firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita, Anda, saudara sekalian, yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, melakukan apa yang Yesus lakukan. Simpelnya, hidup kita harus meneladani ajaran, tindakan, pelayanan, dan kehidupan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan junjungan kita dan juru selamat kita. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya hadir dalam sebuah pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan, kira-kira 125. Di situ ada sebuah materi yang disampaikan dan dikatakan di situ bahwa hari-hari ini di Amerika, setelah disurvei ada 80% gereja yang saat ini stagnan. Gereja-gereja yang 80% itu, saudara-saudara, mereka benar-benar mandek, tidak punya misi dan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan untuk meningkatkan perkembangan rancang bangun gerejanya. 80% stagnan dan 20% lainnya, saudara-saudara, juga mengalami masalah.
Dari sekian 20% yang tersisa itu saudara, ada sedikit yang melakukan misi Tuhan. Misi itu ada sebuah tindakan. Misi itu adalah melakukan apa yang Yesus lakukan. Ternyata tidak hanya itu saja saudara. Di Indonesia problem yang hari ini sering mencuat di gereja-gereja Tuhan itu adalah minimnya respon anak-anak muda di dalam bidang kerohanian. Banyak anak-anak muda tidak sekedar di Amerika, tetapi di Indonesia, semua gereja sampai hari ini dimanapun saja, pergumulannya yaitu adalah sama. Mereka bergumul bagaimana menggerakkan hati anak-anak muda. Bagaimana memenangkan perhatian anak-anak muda. Supaya mereka itu mau datang ke gereja. Mau aktif di gereja. Bahkan mereka bisa melayani di gereja. Saudara-saudara, sebenarnya kalau dihitung-hitung hari ini. Sebenarnya yang tidak bergereja itu tidak cuma pemuda. Banyak orang-orang di luar pemuda juga mereka justru enggan atau sudah terlalu nyaman ibadah di rumah dan malas-malasan untuk pergi ke gereja, saudara-saudara. Tetapi inilah kalau di rating memang banyakkan pemuda, saudara-saudara. Disinilah kita harus kembali kepada sebuah pengajaran. Jika saya ditanya kira-kira kalau gerejanya Pak Clement seperti itu tuh apa yang harus dilakukan? Saya sih tetap semangat mengajar, Pak. Di dalam ajaran Injil Yesus Kristus itu tidak bisa dikompromikan, tidak bisa ditawar-tawarkan. Baik tidak baik waktunya sepi atau rame, males atau rajin tekun atau kendor. Firman Tuhan, pengajaran itu harus diberikan. Saya meneladani Tuhan Yesus. Bagaimana kehidupan agama pada waktu itu juga tidak baik-baik saja. Tetapi Yesus itu melakukan apa yang merupakan tindakan-tindakan yang diberikan pesan kepada kita supaya kita mengikutinya, melakukan apa yang Yesus lakukan itu. Apa yang Yesus lakukan, khususnya dalam teks ini, perikop ini bicara tentang bagaimana Yesus itu menguduskan hari Sabat, memperlakukan hari Sabat, memasuki hari Sabat, dan bagaimana Yesus itu memaknai hari Sabat secara baru, dan ini bisa kita lakukan sampai hari ini di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ada 3 saudara yang perlu kita perhatikan di dalam pengajaran rohani hari ini. Yang pertama adalah Sabat untuk ke gereja. Saudara, orang Israel percaya mereka itu Taurat pegangannya. Taurat jelas diperintahkan hari Sabat itu harus diperhatikan dan dikuduskan. Bagaimana cara menguduskannya? Mereka melakukan kode-kode etik hari Sabat. Mereka menguduskannya, berhenti sejenak, rehat dari keseharian mereka. Semuanya harus istirahat. Apakah sekedar istirahat itu, saudara-saudara? Oh enggak. Orang Israel termasuk Yesus itu sendiri didrill dengan pemahaman dogma yang ketat bahwa waktu itu adalah dari Tuhan. Karena waktu itu dari Tuhan, ini punya dimensi kekudusan. Bagaimana waktu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang duniawi ini, waktu yang kita rasakan sebagai umat yang ada di bumi ini, yang adalah profan, ada sesuatu yang biasa. Bagaimana yang biasa, yang profan atau duniawi ini bisa punya dimensi rohani? Jawabannya adalah dikuduskan dan didoakan. Maksudnya apa? Orang Israel harus menguduskan hari Sabat dan mereka itu harus benar-benar memanjatkan doa. Itu ada salah satu sarana bagaimana dengan doa-doa itu. Hari Sabat itu harus dikuduskan. Dengan hari Sabat yang dikuduskan itu memampukan kita manusia, orang-orang Kristen umat Tuhan itu untuk apa? Untuk berkarya demi kebaikan bumi, membangun bumi. Dan dalam perjanjian baru dikatakan dengan hari Sabat yang sudah dikuduskan itu memampukan setiap umat Tuhan, orang-orang Kristen itu untuk apa? Menghadirkan suasana surga di dalam bumi ini. Maka dalam doa Bapa kami dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana mengubah suasana bumi yang ruwet ini bisa menjadi seperti surga. Bukan menuruti hawa nafsu, bukan menuruti hawa keinginan kita sendiri, bukan bersenang-senang.
bukan menghindari gereja, tetapi bagaimana mengubahkan situasi bumi ini menjadi sebuah keindahan manusia mencicipi suasana surga. Orang itu tidak bisa tidak, termasuk kita hari ini diingatkan untuk menguduskan hari Sabat. Menguduskan hari Sabat itu bagi orang Israel tidak bisa tidak, harus melangkahkan kakinya ke gereja. Di sini Tuhan Yesus itu, Sabatnya itu dia dikatakan begini saudara-saudara. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Dia tidak menunda-nunda langkahnya. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati engkau. Setiap saudara menguduskan hari Sabat, hari Minggu itu benar-benar dikuduskan dan Anda melangkahkan kaki Anda mendekati gereja, masuk dalam gereja, ikut dalam ibadah, praise and worship, menanyakan doa, memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam gereja. Jadi jelas ya bahwa apapun yang ada dalam dunia digital, media digital menawarkan begitu banyak pilihan sampai orang Kristen itu pusing untuk memilih model ibadah seperti apa. Tetapi gereja lokal di mana saudara itu bertumbuh, di situ memberikan sebuah undangan yang dari Tuhan untuk saudara melangkahkan kaki saudara pergi ke gereja. Jadi tidak bisa bergantikan. Tuhan Yesus di sini mengatakan bahwa minggu itu adalah untuk ibadah, Sabat untuk ibadah ke gereja. Begitu juga hal ini juga relevan bagi kita. Bahwa hari Minggu itu harus ibadah ke gereja. Ibadah memang bisa dilakukan di mana saja dengan pribadi atau komunitas, tetapi ibadah tanpa disertai dengan perjumpaan yang real bersama Tuhan dan jemaatnya, bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang dikuduskan, itu ada sesuatu yang pincang. Keberadaan gereja itu tidak bisa menggantikan riuhnya pelayanan dunia digital. Tetapi orang kalau bicara spiritualitas, orang kalau bicara tentang religiositas, orang itu memang bisa sendiri. Tetapi kekristenan tidak mengundang orang untuk beragama secara mandiri, sendiri, ego, diam enak-enak sendiri. Oh tidak saudara. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi berkat terlebih dahulu, merayakan iman bersama-sama. Merayakan berkat yang Tuhan berikan hari-hari dari Sabtu sampai Sabtu kembali saudara. Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk merayakan berkat, tetapi hari Minggu, hari Sabat, kita diberikan waktu untuk menguduskan waktu yang kita miliki. Dan kita bisa berkarya dan kita bisa merayakan berkat sekaligus merayakan iman di dalam gereja Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang pertama, Sabat untuk ke gereja. Jadi saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita untuk menguduskan hari Sabat. Bagaimanapun Sabat atau waktu yang diberikan Tuhan itu harus kita pertanggungjawabkan. Kita kuduskan dengan doa-doa pujian kita di dalam gereja sehingga kita bisa menjadi kesaksian yang baik bagi dunia. Yang kedua saudara-saudara, Sabat untuk mendapat ajaran baru. Sabat untuk mendapat ajaran baru. Kalau dihitung-hitung, kenapa orang itu beribadah ke gereja setiap hari Minggu? Salah satunya mereka ingin disegarkan imannya. Iman disegarkan melalui sebuah pengajaran. Iman yang tumbuh di dalam surat-surat Paulus dikatakan melalui pembacaan Alkitab dan penderitaan. Ayo saudara mau pilih mana? Pembacaan Alkitab atau penderitaan? Pasti memilih pembacaan Alkitab kan? Alkitab itu dibacakan di dalam setiap ibadah. Di dalam gereja-gereja tentu ada leksionari yang diatur demikian rapi. Tetapi intinya di dalam gereja itu ajaran baru itu diberikan. Sebagaimana kehadiran Yesus di sinagoge itu salah satu tujuannya adalah memberikan sebuah pengajaran, bukan pengajaran biasa, bukan pengajaran yang lama, bukan pengajaran yang usang, bukan pengajaran yang diulang-ulang, tetapi ada pengajaran baru. Saudara kalau pergi ke gereja, saya percaya dengan kerendahan hati saudara, saudara akan mendapatkan kesegaran baru melalui pengajaran baru yang diberikan oleh gereja, oleh mimbar gereja. Di sinilah Tuhan itu mau menampilkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh zaman-zaman sebelum Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu bukan orang yang baru membaca Taurat, bukan.
Tetapi ada kelompok atau orang-orang tertentu yang memang sudah mempelajari dan ahli di dalam membaca Taurat, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat belum tentu orang Farisi, tetapi orang Farisi pasti ahli dalam Taurat. Tuhan Yesus itu bukan siapa-siapa, tetapi ketika dia masuk sinagoge, dia beribadah, di tempat itu dia mengajar. Dan respon orang yang mendengarkan itu, mereka itu menjadi heran. Cara Yesus itu berbeda dengan cara mengajarnya ahli-ahli Taurat, berbeda juga dengan orang-orang Farisi. Yesus itu cara mengajarnya disertai dengan kewibawaan yang sangat tinggi. Disertai dengan tanda-tanda dan kuasa. Dan Yesus itu karakternya itu jelas terlihat dan bisa disaksikan oleh orang-orang pada waktu itu. Jadi karakter Yesus itu terlihat jelas bagaimana antara tindakan, omongan, dan ajarannya itu menjadi satu. Berbeda dengan orang ahli Taurat. Kalau masalah ahli Taurat, wah luar biasa. Orang Farisi luar biasa, bahkan dua golongan ini, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka itu menjadi orang-orang yang mempunyai hak untuk bisa mengakses Tuhan. Tetapi Yesus ini berbeda. Justru keberadaan ahli Taurat dan orang Farisi ini dibandingkan dengan Tuhan Yesus, tidak ada apa-apanya, saudara-saudara. Ya memang Tuhan Yesus itu karakternya itu bisa dilihat. Yesus itu tidak seperti orang ahli Taurat atau orang Farisi. Mereka ahli di dalam Alkitab, tetapi hidupnya membebani orang. Mereka hafal Taurat Musa, tetapi maaf, kehidupan mereka itu justru tidak mencerminkan ajaran Musa. Seringnya malah kehidupan mereka itu menjadi batu sandungan. Saudara-saudara, orang Farisi itu kadang-kadang kita orang yang suka bergereja. Kita adalah orang-orang yang membaca kitab suci. Mungkin kita adalah orang-orang yang belajar kitab suci. Tetapi kadang-kadang kehidupan kita itu seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Menjadi batu sandungan. Orang Kristen kok kayak gitu. Nah, saudara-saudara. Orang Kristen kok gak ke gereja. Begitu, saudara-saudara. Orang Kristen kok gaya hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Orang Kristen kok begitu? Saudara-saudara, mungkin perkataan ini mungkin sekarang kita jarang mendengar. Tapi itu sebenarnya itu adalah sebuah koreksi dari dunia. Ternyata orang Kristen itu tidak menarik untuk disoroti lagi. Ya samalah dengan kita. Oh saudara, sayang sekali. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita. Jadilah kita itu menjadi orang-orang yang selalu diperbarui hidupnya. Melalui pengajaran-pengajaran baru. Yang selalu didapatkan ketika Sabat baru itu muncul. Oleh karena itu janganlah kita itu jauh-jauh dari firman Tuhan. Janganlah melangkahkan jauh-jauh itu dari gereja. Janganlah melangkah jauh-jauh dari persekutuan gereja. Saudara-saudara, kita percaya atau tidak, saudara itu menafikan atau mengiyakan peribadatan di gereja, datang ke tempat ibadah, dalam menguduskan hari Sabat di gereja punya dampak yang baik. Jemaat mendapatkan pengejaran sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang bersuka cita ketika mereka mendapatkan pengajaran. Tetapi faktanya hari-hari ini banyak orang tidak mau mendengarkan ajaran. Tetapi walaupun begitu saudara, sebagaimana Tuhan Yesus lakukan, gereja kita juga harus melakukan bahwa kita tidak boleh membutakan hati kita terus kita menolak ajaran. Sabat itu untuk mendapatkan ajaran baru. Oleh karena itu, gunakanlah hari Sabat untuk datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, datang ke gereja, merayakan iman, merayakan berkat-berkat Tuhan di gerejanya supaya kita mendapatkan kesegaran baru di dalam iman kita. Itulah yang kedua saudara, Sabat untuk mendapat ajaran baru. Yang ketiga, Sabat untuk menguatkan kesaksian. Sabat untuk menguatkan kesaksian. Saudara-saudara, gereja itu dirancang untuk memberikan pengajaran yang sehat,
Gereja itu dirancang untuk memberikan pengajaran-pengajaran rohani dan memberikan kebutuhan-kebutuhan emosional kepada jemaat. Ajaran baru yang diberikan oleh gereja itu membuat iman kita itu semakin dinamis, semakin bertumbuh, dan tidak setengah-setengah. Kalau orang setengah-setengah itu biasanya namanya itu mediocre. Apa itu mediocre? Orang yang suam-suam kuku, panas enggak, dingin juga enggak, suam-suam kuku. Orang ini mendalami ajaran Kristus ya enggak, saudara-saudara. Tapi justru setengah-setengah di dalam mengikut Kristus. Nah, ini berbahaya. Orang model seperti ini, kalau orang itu mengikut Kristus setengah-setengah, orang ini di dalam kerohaniannya, kehidupan gerejanya itu mediocre. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Orang ini kalau melakukan kejahatan lebih jahat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Sudah terbukti. Di Indonesia juga baru-baru muncul seperti itu. Orang yang setengah-setengah, tidak niat di dalam mengikut Kristus, adalah orang-orang yang sebenarnya sangat kasihan. Hidupnya tidak sekedar menghancurkan dirinya sendiri, tetapi hidupnya justru juga menghancurkan orang lain. Orang-orang seperti ini mulai hari ini diundang untuk bertobat. Kita harus benar-benar tekun, taat, bersatu hati untuk mengikut Kristus, tunduk di hadapan Kristus, dan kita itu menjadi orang yang benar-benar menghayati panggilan kita untuk menjadi saksi bagi dunia. Sahabat itu diberikan Tuhan supaya apa? Orang Israel itu menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu juga sahabat itu diberikan kepada kita. Hari Minggu itu diberikan kepada orang Kristen supaya orang Kristen itu dikuatkan lagi untuk memberikan kesaksian. Saudara-saudara, ini penting untuk kita perhatikan. Karena apa? Hari-hari ini dunia membutuhkan kesaksian orang Kristen. Tidak perlu kesaksian-kesaksian yang bombastis. Tidak perlu kesaksian-kesaksian yang membuat orang itu wow. Tidak perlu kesaksian-kesaksian yang harus viral dulu. Enggak. Kesaksian hidup itu harus konkret. Bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di dekatnya. Secara sederhananya bisa kita pahami begini, saudara. Kalau namanya orang Kristen ya harus ke gereja, gitu ya. Kalau namanya Kristen, orang Kristen itu ya harus hidupnya penuh dengan pujian. Namanya orang Kristen hidupnya penuh kemurahan, gitu kan. Namanya orang Kristen itu ya hidupnya mencerminkan apa yang Yesus lakukan. Melakukan apa yang Yesus lakukan. Itu adalah jati diri, perilaku iman, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kita diingatkan lagi supaya kita itu menjadi garam dan terang. Tuhan menuntut kita supaya kita itu mempunyai terang. Kesaksian kita itu tidak boleh disembunyikan. Tetapi kesaksian kita itu harus dilihat orang. Supaya orang tahu bahwa kita itu menyembah Kristus dan Kristus itu dimuliakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, baiklah kita itu melakukan apa yang Yesus lakukan di sini. Tuhan Yesus itu pergi ke sinagoge, kita juga diajak untuk pergi ke gereja. Tuhan Yesus itu menggunakan Sabat untuk memberikan pengajaran baru dan kita umat Tuhan harus mencari pengajaran baru di dalam gereja-gereja Tuhan supaya kita itu disegarkan, iman kita dikuatkan. Di tengah himpitan dunia, masalah yang begitu keras, makin hari makin keras, kita diingatkan untuk mencari firman Tuhan supaya kita mendapatkan pengajaran yang baru. Dan kita juga melihat Yesus itu memberikan kesaksian yang baik. Pelayanan Yesus pada waktu itu membuat dia semakin tersebar. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di Galilea. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Baiklah kita melakukan apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Jadi kalau kita itu bangun pagi, kita harus punya kepercayaan bahwa hari ini
Saya dipercaya untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Saya dipercaya untuk melakukan tindakan-tindakan iman. Saya dipercaya untuk melakukan tindakan-tindakan kasih. Saya dipercaya untuk menjadi saksi hidup bagi dunia ini. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin.